Mengapa sebuah tempat tanpa sungai besar, tanpa pelabuhan alami, dan dengan lahan pertanian yang terbatas bisa menjadi salah satu kota terpenting di dunia? Jawabannya tidak dimulai dari seorang raja, kuil, atau pasukan besar. Semuanya dimulai dari air. Inilah Yerusalem, sebuah kota kuno yang terletak di dataran tinggi dan berbatu di pegunungan Yudea. Kota ini terletak di antara Laut Mediterania dan Laut Mati. Tidak seperti kota-kota kuno lainnya yang biasanya berada di dekat sungai besar atau pesisir. Namun ada satu hal di sini yang sangat penting bagi para penduduk awalnya, dan itu adalah mata air Gihon. Ini adalah mata air alami yang menyediakan air segar di daerah yang kering. Pada masa ketika belum ada pipa modern, tangki air atau mesin untuk menyimpan air, sebuah mata air sangatlah penting. Ini bisa menjadi alasan hidup atau matinya seluruh komunitas. Sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, ada orang-orang yang mulai menetap di bagian perbukitan berbatu dekat mata air itu. Hanya sedikit yang diketahui tentang mereka karena mereka tidak meninggalkan tulisan atau bangunan besar yang jelas menunjukkan siapa mereka. Yang ditemukan oleh para arkeolog hanyalah jejak-jejak pemukiman sederhana. Dan orang-orang pertama yang tinggal di sini adalah orang Kanaan. Artinya, sebelum Yerusalem menjadi pusat agama, politik, dan peperangan, ada sebuah komunitas kecil yang pertama kali dibangun di sini karena ada sumber air. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, tempat ini perlahan-lahan berkembang. Mereka membangun rumah-rumah, tempat penyimpanan makanan, dan pertahanan untuk melindungi komunitas mereka. Tapi yang paling penting yang harus mereka jaga adalah mata air Gihon. Pada zaman kuno, tidak cukup hanya memiliki air di sebuah kota. Mereka juga harus memastikan bahwa air itu tidak bisa diambil atau diputus oleh musuh mereka. Jika musuh menguasai mata air, seluruh kota bisa kehabisan air dan terpaksa menyerah. Karena itu, pada zaman orang Kanaan, mereka membangun tembok besar dan pertahanan lain di sekitar mata air Gihon. Mereka menggunakan batu-batu besar untuk melindungi mata air dan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun kota Yerusalem saat itu masih kecil, kota itu sudah penting untuk dipertahankan. Bukan hanya rumah dan harta benda yang mereka jaga, mereka juga menjaga sumber kehidupan mereka. Yerusalem terletak di dalam sebuah wilayah yang disebut Kanaan. Dan selain Yerusalem, wilayah Palestina juga berada di dalam Kanaan, Lebanon, Yordania, dan Suria. Sebenarnya, banyak kelompok kuno yang pernah tinggal di wilayah ini. Dan salah satunya adalah orang Kanaan. Tidak ada satu raja yang memerintah seluruh Kanaan. Di Kanaan, wilayah ini terbagi menjadi banyak kota yang terpisah-pisah. Dan setiap kota memiliki pemimpin sendiri, pasukan sendiri, dan pemerintahannya sendiri. Kota-kota saling berdagang satu sama lain dan membentuk aliansi untuk perlindungan. Tapi kadang-kadang mereka juga berperang karena tanah, air, dan kekuasaan. Karena Yerusalem hanya kota kecil dan dikelilingi oleh kota-kota serta kekuatan yang lebih besar, Yerusalem harus bersekutu dengan negara yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Dan negara itu adalah Mesir. Pada sekitar abad ke-14 sebelum Masehi, Yerusalem dan kota-kota lain di Kanaan sudah berada di bawah pengaruh kuat Mesir. Ini benar-benar terjadi karena hal ini tercatat dalam dokumen kuno yang disebut Surat Amarna. Surat Amarna adalah pesan-pesan yang ditulis di tablet tanah liat. Pesan-pesan ini dikirim oleh para pemimpin dari berbagai kota di Kanaan kepada Firaun Mesir. Salah satu surat dikirim oleh pemimpin Yerusalem. Dalam pesan itu, dia meminta bantuan militer kepada Firaun karena kotanya sedang terancam. Ini menunjukkan bahwa bahkan pada zaman kuno, Yerusalem tidak damai. Ada kelompok lokal dan kota-kota tetangga yang saling berebut tanah dan kekuasaan. Pada masa itu, Yerusalem belum menjadi pusat tiga agama besar. Yerusalem juga belum menjadi ibu kota yang kuat yang akan dikenal di masa-masa berikutnya. Saat itu, Yerusalem hanyalah sebuah kota kecil. Kota dengan pertahanan yang kuat, mata air yang penting, dan pemimpin yang bergantung pada bantuan dari Mesir. Selain itu, menurut dokumen kuno, Yerusalem disebut Urusalim atau Urusalim. Menurut beberapa sejarawan, nama ini mungkin berasal dari kata Salem, nama salah satu dewa kuno bangsa Kanaan. Namun pada akhirnya, kata Salem dikaitkan dengan makna utuh, aman, dan damai. Kata ini juga mirip dengan kata Shalom dalam bahasa Ibrani dan Salam dalam bahasa Arab. Yang keduanya berarti perdamaian. Namun, berlawanan dengan makna namanya, Yerusalem justru berulang kali menjadi pusat peperangan dan perebutan. Selama ribuan tahun berikutnya, para raja, nabi, imam, tentara,
kaisar dan penakluk akan datang ke sini. Mereka akan membangun kuil, menghancurkan tembok, dan berulang kali bertempur untuk menguasai kota ini. Para pemimpin akan berganti, kerajaan akan runtuh, tetapi Yerusalem akan tetap ada. Dan komunitas kecil yang bermula di dekat sebuah mata air, perlahan-lahan akan menjadi kota suci bagi Yudaisme, Kristen, dan Islam. 3 agama yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah dunia. Dan sekarang, mari kita kembali. Ketika kekuasaan Mesir di Kanaan melemah, Yerusalem jatuh ke tangan orang Yebus. Mereka adalah kelompok kuno yang termasuk di antara orang-orang yang tinggal di Kanaan. Dan sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, datanglah seorang pemimpin yang akan mengubah peran Yerusalem. Dia adalah Daud. Menurut Alkitab Ibrani, Daud dulunya adalah seorang gembala dari Bethlehem yang kemudian menjadi pejuang dan akhirnya menjadi raja. Setelah dia mempersatukan suku-suku Israel yang menaklukkan Yerusalem dari orang Yebus. Raja Daud memilih Yerusalem sebagai ibu kota karena kota itu tidak memihak pada suku besar manapun di Israel. Artinya kota itu bukanlah pusat dari satu suku saja. Jadi lebih mudah bagi suku-suku lain untuk menerima Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan yang telah dipersatukan. Bagian Yerusalem yang telah ditaklukkan itu disebut kota Daud. Disinilah Daud menempatkan pemerintahannya. Dari yang awalnya hanya kota kecil milik orang Kanaan dan Yebus, Yerusalem kini menjadi pusat kekuasaan. Namun bukan hanya politik yang membuat kota itu menjadi penting. Daud juga membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Menurut Alkitab Ibrani, ini adalah peti suci yang terhubung dengan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Konon di dalamnya terdapat batu yang berisi perintah-perintah Tuhan. Karena tabut perjanjian sudah berada di Yerusalem, kota itu juga menjadi pusat ibadah. Daud ingin membangun sebuah kuil permanen untuk tabut perjanjian itu. Namun menurut kisah dalam Alkitab, dia bukanlah orang yang membangun kuil itu. Tugas tersebut jatuh kepada anaknya Sulaiman. Sulaiman menjadi raja sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahannya dikatakan bahwa kuil pertama dibangun di bagian tertinggi Yerusalem yang kemudian dikenal sebagai Bukit Bait Suci. Penting untuk dijelaskan bahwa sebagian besar kisah rinci tentang Daud, Sulaiman, dan kuil pertama berasal dari Alkitab Ibrani. Ada bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa sudah ada kota dan kerajaan yang terorganisir di Yerusalem pada masa itu. Namun para sejarawan masih terus mempelajari tentang besarnya dan kekuatan sebenarnya dari kerajaan Daud dan Sulaiman. Menurut kitab Raja-Raja, kayu cedar dari Lebanon dan batu-batu yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum dibawa ke lokasi pembangunan digunakan untuk membangun kuil. Oleh karena itu dikatakan bahwa tidak perlu lagi menggunakan palu dan pahat besar saat membangun gedung utama itu sendiri. Di bagian paling dalam dari kuil terdapat sebuah ruangan yang disebut Ruang Maha Kudus. Inilah bagian yang dianggap paling suci dari bangunan tersebut. Menurut tradisi Yahudi, hanya imam besar yang boleh masuk ke dalamnya. Dan itu pun hanya dilakukan pada hari khusus sekali setiap tahun. Karena kuil ini, Yerusalem tidak hanya menjadi ibu kota kerajaan. Kota ini juga menjadi pusat kepercayaan bangsa Israel. Namun, persatuan kerajaan itu tidak bertahan lama. Setelah kematian Salomo, terjadi perselisihan hebat tentang kepemimpinan dan beban berat yang harus ditanggung rakyat. Karena hal ini, kerajaan pun terpecah. Suku-suku di utara membentuk kerajaan Israel, Yerusalem, dan bagian selatan tanah itu menjadi kerajaan Yehuda. Yerusalem tetap menjadi ibu kota Yehuda, namun kerajaan ini menjadi lebih lemah. Kerajaan ini dikelilingi oleh negara-negara yang lebih kuat. Mereka ingin menguasai tanah dan jalur perdagangan di wilayah tersebut. Selama beberapa abad berikutnya, Yerusalem beberapa kali diserang dan dipaksa membayar upeti. Ketika kekaisaran tetangga menjadi kuat, raja-raja Yehuda harus memilih apakah mereka akan melawan atau tunduk demi menyelamatkan kota. Salah satu ancaman terbesar datang pada masa Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah raja kerajaan Yehuda dan Yerusalem adalah ibu kotanya. Pada akhir abad ke-8 sebelum Masehi, Kekaisaran Asyur berkembang pesat. Ini adalah salah satu kekuatan militer terkuat dan paling ditakuti pada zaman kuno. Kerajaan ini menghancurkan kerajaan-kerajaan yang menolak untuk patuh atau membayar upeti. Assyria telah menaklukkan kerajaan utara Israel. Banyak warganya dibunuh, diusir, atau dipindahkan ke bagian lain dari kekaisaran. Hizkia tahu bahwa Yerusalem mungkin menjadi sasaran berikutnya. Maka dia memperkuat tembok-tembok dan memperbaiki pasokan air kota. Ada sebuah terowongan kuno yang berkaitan dengan hal ini yang sekarang disebut terowongan Hizkia atau terowongan Siloam. Terowongan itu memiliki panjang lebih dari 500 meter
dan digali di bawah batu kapur yang keras. Terowongan ini membawa air dari mata air Gihon ke kolam Siloam di dalam bagian kota yang terlindungi. Ini sangat penting saat terjadi pengepungan. Meskipun Yerusalem dikepung oleh musuh, orang-orang di dalam kota tetap memiliki sumber air. Konon, ada juga prasasti kuno yang ditemukan di terowongan itu yang menggambarkan bagaimana dua kelompok menggali dari arah yang berbeda sampai mereka bertemu di bawah tanah. Namun para peneliti masih memperdebatkan kapan tepatnya terowongan itu mulai dibangun dan apakah ancaman dari Asyur benar-benar menjadi alasan utama pembuatannya. Pada tahun 701 sebelum Masehi, Raja Asyur Senakerib menyerang Yehuda dan menaklukkan banyak kota berbenteng di wilayah itu. Pasukannya sampai ke Yerusalem, tetapi mereka tidak berhasil merebut ibu kota tersebut. Ada perbedaan penjelasan dalam catatan kuno mengenai apa yang terjadi. Menurut Alkitab Ibrani, Tuhan menyelamatkan Yerusalem. Dalam catatan Senakerib sendiri, dia mengatakan bahwa dia mengepung Hizkia di Yerusalem dan memaksanya untuk memberikan upeti besar. Namun Senakerib juga tidak mengatakan bahwa dia berhasil menaklukkan kota itu. Apapun alasan pastinya mengapa Yerusalem selamat dari Asyur. Namun, itu tidak berarti bahwa kota itu akan selamat selamanya. Lebih dari 1 abad kemudian, Babylon kemudian menjadi kekaisaran terkuat di wilayah itu. Kekaisaran ini dipimpin oleh Nebukadnezar II pada tahun 597 sebelum Masehi. Tentara Babilonia menaklukkan Yerusalem. Raja, para pejabat, pekerja terampil, dan beberapa warga paling penting dari Yehuda dibawa ke Babilonia. Setelah itu, Nebukadnezar menempatkan seorang pemimpin baru yang akan mengikuti perintahnya. Namun, raja yang ditunjuk itu juga memberontak. Karena itu, tentara Babilonia kembali sekitar tahun 586 atau 587 sebelum Masehi. Yerusalem kembali jatuh. Bait suci dibakar, tembok-tembok dihancurkan, dan lebih banyak lagi warga Yehuda dibawa ke Babilonia. Inilah akhir dari kerajaan Yehuda dan periode Bait Suci pertama. Bagi mereka yang diasingkan, bukan hanya tanah dan rumah yang hilang. Mereka juga kehilangan ibu kota, raja, dan Bait Suci mereka. Hal-hal yang sudah lama menjadi pusat identitas mereka. Namun, meskipun mereka berada di negeri asing, iman dan budaya mereka tetap bertahan. Mereka terus berkumpul, berdoa, dan menjaga tradisi mereka. Pada masa ini, identitas mereka menjadi semakin penting. Begitu juga dengan hukum, cerita, dan keyakinan mereka, karena mereka tidak lagi memiliki bait suci untuk didatangi. Setelah hampir 50 tahun, tiba-tiba keadaan mereka berubah. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Cyrus Agung dari Persia menaklukkan Babilonia. Pemerintahan Persia dikenal karena memberikan kebebasan yang lebih luas kepada beberapa kelompok yang diasingkan oleh Babilonia. Orang Yahudi yang ingin kembali ke Yerusalem diizinkan. Pemerintah Persia juga mendukung pembangunan kembali kuil-kuil dan pemulihan tradisi lokal di berbagai bagian kekaisaran. Namun kepulangan itu tidaklah mudah. Yerusalem hancur. Hanya sedikit yang kembali dibandingkan dengan jumlah penduduk sebelumnya, dan mereka harus memulai hampir dari nol. Tempat ibadah adalah yang pertama diperbaiki. Setelah banyak penundaan dan penolakan dari kelompok lain, Bait Suci kedua selesai dibangun sekitar tahun 516 sebelum Masehi. Ukurannya tidak sebesar atau seindah bait suci yang digambarkan pada zaman Sulaiman. Namun ini tetap penting karena orang-orang Yahudi kembali memiliki pusat ibadah. Akhirnya, tembok-tembok Yerusalem juga diperbaiki di bawah kepemimpinan Nehemia. Perlahan-lahan, rumah-rumah, perdagangan, dan kehidupan normal kembali ke kota itu. Di bawah Persia, Yerusalem hanya menjadi bagian kecil dari sebuah kekaisaran yang sangat besar. Yerusalem tidak memiliki raja yang berkuasa sendiri, tetapi mengalami masa stabilitas yang lebih lama. Kekuasaan Persia berakhir ketika Alexander Agung datang. Pada tahun 332 sebelum Masehi, pasukan Makedonianya menaklukkan wilayah tersebut. Tidak ada catatan kontemporer yang jelas yang menggambarkan pertempuran besar di Yerusalem. Jadi kemungkinan besar kota itu jatuh ke tangan Alexander bersamaan dengan penyerahan daerah-daerah lain di sekitarnya. Namun, Kekaisaran Alexander tidak bertahan lama karena ia meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi. Karena ia tidak memiliki pewaris yang jelas yang mampu memimpin seluruh kekaisaran, para jenderalnya saling berebut wilayah yang telah ia taklukkan. Yerusalem awalnya jatuh ke tangan kerajaan Ptolemaic yang berbasis di Mesir. Kemudian Yerusalem diambil alih oleh Kekaisaran Seleukia yang berbasis di Suria. Seiring dengan pergantian para penguasa, bahasa Yunani juga mulai menyebar di wilayah tersebut. Pendidikan, arsitektur, olahraga, dan gaya hidup. Penyebaran budaya ini disebut Helenisasi. Ada keluarga Yahudi yang menerima beberapa bagian dari budaya Yunani. Namun, ada juga yang percaya bahwa agama dan tradisi mereka sendiri bisa hilang jika pengaruh ini menjadi terlalu kuat. Ketegangan semakin parah pada masa Antiochus yang keempat, raja dari Kekaisaran Seleukid pada abad kedua sebelum Masehi. Terjadi perselisihan di dalam komunitas Yahudi dan campur tangan pemerintah Seleukid dalam kepemimpinan di Bait Suci.
Ketika kekacauan semakin parah, beberapa praktik keagamaan Yahudi dilarang. Menurut catatan Yahudi kuno, bait suci juga dinodai dan digunakan untuk pemujaan yang berhubungan dengan agama Yunani. Bagi orang-orang Yahudi, ini adalah pelanggaran langsung terhadap tempat paling suci dalam kepercayaan mereka. Karena itu, pemberontakan Makabe pun dimulai. Pemberontakan ini dipimpin oleh sebuah keluarga imam yang termasuk Yehuda Makabe dan saudara-saudaranya. Alih-alih langsung menghadapi pasukan Seleukid yang besar dalam pertempuran terbuka, mereka menggunakan serangan cepat dan kecerdikan. Di pegunungan pada tahun 164 sebelum Masehi, para pemberontak merebut kembali Yerusalem dan kembali mendedikasikan bait suci untuk ibadah Yahudi. Pendedikasian kembali ini menjadi asal mula perayaan Hanukkah. Dari pemberontakan ini terbentuklah dinasti Hasmonean. Secara perlahan, kendali mereka meluas hingga Yerusalem kembali memiliki pemerintahan Yahudi sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi perebutan tahta di dalam keluarga penguasa itu sendiri. Dua pihak yang saling bersaing meminta bantuan dari sebuah kekuatan super baru di wilayah itu, yaitu Roma. Pada tahun 63 sebelum Masehi, Jenderal Romawi yang bernama Pompei tiba di Yerusalem. Alih-alih sekadar menyelesaikan perselisihan, ia mengepung kota itu dan masuk ke dalam kuil. Pompei juga masuk ke ruang Maha Kudus, sebuah tempat yang tidak boleh dimasuki sembarangan. Dia tidak mengambil apapun di sana, tetapi pesan dari tindakannya sangat jelas. Yerusalem tidak lagi memiliki kebebasan sejati. Sekarang Yerusalem berada di bawah kekuasaan Romawi. Tidak selalu pejabat Romawi langsung yang memerintah Yudea. Roma menggunakan raja-raja lokal yang setia kepada mereka. Yang paling terkenal di antara mereka adalah Herodes Agung. Herodes menjadi raja pada tahun 37 sebelum Masehi. Dia mempertahankan kekuasaannya karena pandai berurusan dengan Roma. Namun dia juga adalah penguasa yang kejam dan bahkan memerintahkan pembunuhan beberapa anggota keluarganya sendiri jika dia merasa mereka mengancam tahtanya. Meskipun demikian, dia adalah salah satu pembangun terbesar dalam sejarah Yerusalem. Dia memperluas bukit bait suci dengan membangun platform besar yang didukung oleh dinding penahan. Dia juga memperbesar dan memperindah bait suci kedua hingga menjadi salah satu bangunan paling mengagumkan dan paling penting di wilayah tersebut. Bagian dari dinding penahan barat bukit bait suci masih bertahan hingga saat ini. Ini disebut tembok barat dan merupakan salah satu tempat paling suci bagi orang Yahudi. Ini bukanlah dinding utama dari bait suci, melainkan bagian dari dinding penahan besar yang dibangun pada masa pemerintahan Herodes. Pada masa ketika wilayah ini dikuasai oleh Romawi dan dipimpin oleh keluarga Herodes. Yesus lahir di Bethlehem yang terletak di dekatnya. Ketika Yesus tumbuh dewasa, dia pergi ke Yerusalem dan mengajar di sekitar bait suci. Dia datang ke sana pada saat Paskah ketika ribuan peziarah Yahudi datang ke kota itu. Karena Romawi sangat sensitif terhadap segala kemungkinan pemberontakan, keamanan sangat ketat setiap kali ada pertemuan besar seperti ini. Yesus ditangkap dan dibawa ke gubernur Romawi, Pontius Pilatus. Dia disalibkan di luar kota, di tempat yang disebut Golgota dalam Injil. Penyaliban Yesus di bawah Pontius Pilatus diterima oleh sebagian besar sejarawan sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Bagi para pengikutnya, dia bangkit kembali setelah 3 hari. Kebangkitan itu adalah soal iman, tetapi dampak dari peristiwa-peristiwa di Yerusalem sangat jelas. Dari kelompok kecil pengikut Yesus, kekristenan menyebar ke berbagai bagian kekaisaran Romawi dan akhirnya ke seluruh dunia. Sementara itu, ketegangan antara pemerintah Romawi dan penduduk Yahudi di Yudea terus meningkat. Pajak tinggi, ada penyalahgunaan oleh beberapa pejabat, dan banyak warga menentang kendali kekaisaran asing. Pada tahun 66 Masehi, pemberontakan besar Yahudi melawan Romawi dimulai. Pada awalnya, para pemberontak berhasil dalam beberapa pertempuran, tetapi Romawi mengirim pasukan yang lebih besar untuk menghancurkan pemberontakan. Pada tahun 70 Masehi, Titus memimpin pengepungan di Yerusalem. Selama berbulan-bulan kota dikepung, persediaan makanan habis, kelaparan menyebar, dan bahkan terjadi pertempuran antara kelompok-kelompok Yahudi yang berbeda di dalam Yerusalem. Ketika tentara Romawi berhasil masuk, mereka membakar dan menghancurkan bait suci kedua. Banyak orang tewas, ditawan atau dijual sebagai budak. Sejarawan bernama Yosefus mengatakan bahwa lebih dari 1 juta orang tewas dan hampir 100.000 orang ditawan. Namun, banyak sejarawan modern menganggap jumlah korban tewas yang disebutkan olehnya terlalu tinggi. Lebih aman untuk mengatakan bahwa puluhan ribu orang kemungkinan tewas dalam pengepungan dan pertempuran yang terkait. Kuil itu tidak pernah dibangun kembali setelah kehancurannya pada tahun 70 Masehi. Tetapi pertempuran antara Romawi dan penduduk Yahudi juga tidak berakhir di sini. Sekitar tahun 130 Masehi,
Kaisar Hadrian memutuskan untuk membangun kembali Yerusalem sebagai koloni Romawi. Kota itu dinamai Aelia Capitolina dan direncanakan akan dibangun kuil serta bangunan Romawi di sana. Bersamaan dengan itu, kekhawatiran semakin besar bahwa identitas Yahudi kota tersebut akan benar-benar hilang. Pada tahun 132 Masehi, pemberontakan baru dimulai di bawah kepemimpinan Simon Bar Kokhba. Pemberontakan ini lebih terorganisir dan lebih luas daripada yang diperkirakan oleh Romawi. Selama beberapa tahun, para pemberontak menguasai beberapa bagian Yudea dan mendirikan pemerintahan sementara mereka sendiri. Namun, Romawi tidak akan membiarkan wilayahnya hilang. Mereka mengirim pasukan besar dan mulai menghancurkan satu persatu benteng serta tempat persembunyian para pemberontak. Pertempuran ini akan menyebabkan kehancuran besar lainnya di Yerusalem dan Yudea, serta akhirnya akan mengganti namanya, bentuk, dan orang-orang yang diizinkan tinggal di kota kuno itu. Romawi mengalahkan pemberontakan Simon Bar Kokhba pada tahun 135 Masehi. Banyak orang Yahudi yang tewas, ditawan, atau diusir. Yerusalem dijadikan kota Romawi dan dinamai Aelia Capitolina. Roma juga mengganti nama Yudea menjadi Syria Palestina. Setelah hampir 200 tahun, agama Kristen mulai berkembang pesat di Kekaisaran Romawi. Pada tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantinus mengizinkan umat Kristen untuk beribadah dengan bebas. Ibunya Helena pergi ke Yerusalem dan menunjukkan tempat yang diyakini sebagai lokasi penyaliban, tempat Yesus dimakamkan dan dibangkitkan kembali. Di sini dibangun gereja Makam Kudus yang hingga kini menjadi salah satu tempat paling suci bagi umat Kristen. Pada tahun 614 Masehi, Kekaisaran Persia menyerang Yerusalem dan banyak gereja yang hancur. Kekaisaran Bizantium berhasil merebutnya kembali, tetapi mereka tidak lama menguasainya. Pada tahun 638 Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan pemerintahan Muslim pada masa Khalifah Umar. Menurut tradisi Islam, Yerusalem sangat penting karena disinilah Nabi Muhammad naik ke langit dalam perjalanan malamnya. Karena itu, kubah batu dibangun pada akhir abad ke-7 dan Masjid Al-Aqsa juga didirikan di kompleks yang sama. Tempat yang disebut Bukit Bait Suci oleh orang Yahudi disebut Haram Al-Sharif oleh umat Muslim. Ini adalah tempat paling suci dalam Yudaisme dan salah satu tempat tersuci dalam Islam. Pada abad-abad berikutnya, berbagai dinasti Muslim memerintah Yerusalem. Namun pada tahun 1099 Masehi, kota ini ditaklukkan oleh para tentara salib dari Eropa. Setelah mereka berhasil masuk ke kota, banyak Muslim dan Yahudi yang dibunuh atau diusir. Yerusalem dijadikan kerajaan Kristen, tetapi itu tidak bertahan lama. Pada tahun 1187 Masehi, Saladin berhasil merebut kembali kota tersebut. Dia tidak melakukan pembantaian besar-besaran. Banyak orang Kristen diizinkan pergi dan orang Yahudi diizinkan kembali lagi. Para tentara salib masih mencoba merebut kembali Yerusalem, tetapi mereka akhirnya kehilangan kendali atas kota itu pada tahun 1244 Masehi. Pada tahun 1517 Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman. Pada masa pemerintahan Sulaiman yang Agung, tembok-tembok kota tua dibangun kembali. Sebagian besar tembok yang terlihat di Yerusalem saat ini berasal dari masa pemerintahannya. Kota ini tetap berada di bawah kekuasaan Ottoman selama hampir 400 tahun, memasuki abad ke-19. Jumlah orang Yahudi yang pindah ke Palestina semakin bertambah. Zionisme juga semakin kuat, sebuah gerakan yang mendorong pembentukan negara sendiri bagi orang Yahudi di tanah bersejarah mereka. Namun bagi orang Arab yang sudah lama tinggal di sana, hal ini menimbulkan ketakutan akan kehilangan tanah dan kekuasaan. Pada saat Perang Dunia I, Kekaisaran Ottoman kalah pada bulan Desember 1917. Tentara Inggris memasuki Yerusalem. Setelah perang, Britania memerintah Palestina. Namun ketegangan antara penduduk Yahudi dan Arab justru semakin memburuk. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan agar Palestina dibagi menjadi satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Sementara itu Yerusalem seharusnya menjadi wilayah internasional. Para pemimpin Yahudi utama menerima usulan ini, tetapi para pemimpin Arab menolaknya. Pada bulan Mei 1948, Israel didirikan dan perang melawan negara-negara Arab tetangga pun dimulai. Setelah perang, Yerusalem terbagi. Israel menguasai Yerusalem Barat. Yordania menguasai Yerusalem Timur termasuk Kota Tua, Tembok Barat, Bukit Bait Suci, dan Gereja Makam Kudus. Selama 19 tahun, kota ini terbagi oleh pagar, tembok, dan kawat berduri. Pada bulan Juni 1967, perang kembali terjadi. Dalam perang 6 hari, Israel berhasil menguasai Yerusalem Timur dan seluruh kota tua. Sejak saat itu, Israel menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Sementara itu, warga Palestina ingin Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara mereka di masa depan. Hal ini tidak diakui oleh sebagian besar komunitas internasional sebagai kepemilikan permanen Israel. Hingga saat ini, Wakaf Islam tetap menangani pengelolaan sehari-hari Kompleks Al-Aqsa, sementara Israel mengendalikan keamanan di sekitarnya. Sangat sulit untuk menyelesaikan masalah tentang Yerusalem karena kota ini suci bagi 3 agama besar. Di sana terdapat tembok barat untuk umat Yahudi. Di sana terdapat gereja makam Kudus untuk umat Kristen. Dan di sana juga terdapat kubah batu dan Masjid Al-Aqsa untuk umat Muslim. 3 agama menautkan iman mereka pada satu kota kecil yang sama. Jadi di Yerusalem, sebuah tembok, batu, atau sebidang tanah bukanlah sekedar tempat biasa. Tempat itu terhubung dengan agama, sejarah, dan identitas jutaan orang. Sudah banyak kekaisaran yang pernah menaklukkan Yerusalem, tapi semuanya runtuh. Hanya Yerusalem yang tetap bertahan.